Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bisyaritin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ini bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 12 berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aniskurillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi. Yang artinya, bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita semua bersyukur kepadanya. Perintah ini tidak bahwa berarti Allah membutuhkan ungkapan syukur dari manusia. Tanpa manusia bersyukur kepadanya, Allah tetaplah Tuhan yang Maha Kaya, terpuji dan berkuasa atas seluruh alam ini. Perintah syukur itu sesungguhnya untuk kepentingan dan kebaikan manusia sendiri. Sebab Allah akan menambah nikmatnya kepada manusia apabila manusia bersyukur kepadanya. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jika kita ingkar atas nikmat-nikmatnya, maka Allah akan memberikan azab yang pedih atau sanksi yang berat. Azab dari Allah Subhanahu wa taala bisa berupa siksaan di neraka kelak. Bisa juga berupa goncangan mental yang membuat hidup di dunia ini tidak tenang. Tentunya dapat kita saksikan dan rasakan bagaimana orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mudah merasa iri dan nikmat yang diterima orang lain, mengeluh dan merasa tak puas dengan apa yang telah seringkali hinggapi mereka. Hal seperti ini sudah pasti membuat mereka hidup dalam ketidaktentraman. Akibat selanjutnya mereka bisa mengalami stres berkepanjangan. Jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak cukup kalau hanya mengucapkan alhamdulillah saja. Sebab setidaknya ada 3 cara mengungkapkannya sebagai berikut. Yang pertama, melalui aktivitas lisan. Dalam aktivitas lisan ini, ucapan alhamdulillah adalah hal minimal yang harus kita lakukan. Aktivitas lain adalah berkata yang baik. Orang yang bersyukur kepada Allah akan selalu menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Mereka akan selalu berhati-hati dan berusaha untuk tidak mengatakan sesuatu yang membuat orang lain tersakiti hatinya. Orang-orang yang bersyukur tidak berkeberatan untuk meminta maaf atas kesalahan sendiri kepada orang lain, sebagaimana mereka juga tidak berkeberatan memaafkan kesalahan orang lain. Kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa bersegera memohon ampun kepadanya. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Memohon ampun baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia memang tidak perlu ditunda-tunda, lebih cepat tentu lebih baik.
Betapa banyak kerugian yang timbul akibat macetnya hubungan atau silaturahim antar sesama saudara, kawan dan relasi gara-gara persoalan maaf-memaaf belum terselesaikan. Aktivitas selanjutnya yaitu melalui aktivitas hati. Dalam aktivitas ini, bagaimana mengelola hati menjadi hal sangat penting. Aktivitas hati terkait dengan syukur bisa diwujudkan dalam bentuk perasaan senang, ikhlas, dan rela dengan apa yang sudah ada. Orang-orang bersyukur tentu lebih mudah mencapai bahagia dalam hidupnya, terlepas apakah mereka termasuk orang yang sukses ataupun belum sukses. Syukur tidak mensyaratkan sukses dalam hidup ini, sebab kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia tak pernah bisa dihitung. Manusia tak akan pernah mampu menghitung seluruh kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hambanya. Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 13 bertanya kepada manusia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat tersebut diulang berkali-kali dalam ayat-ayat berikutnya dalam surat yang sama, yaitu surat Ar-Rahman. Pengulangan ini tentunya bukan tanpa maksud. Allah menantang kepada manusia untuk jujur dalam membaca dan menghitung kenikmatan yang telah Dia berikan. Bagaimana kita bisa bernafas, bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa mendengar, serta bagaimana kita bisa merasakan dengan panca indera. Dari pertanyaan seperti itu saja kita sudah tidak mampu menghitung berapa kenikmatan yang terlibat di dalamnya. Maka barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, sesungguhnya ia telah kufur atau mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, orang-orang yang bersyukur kepada Allah tentu memiliki jiwa-jiwa yang ikhlas dalam melakukan dan menerima sesuatu. Orang-orang yang bersyukur tentu tidak suka berkeluh kesah atas kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Orang yang bersyukur tentu lebih bersabar daripada mereka yang tidak bersyukur. Memang untuk bisa bersyukur kita perlu kesabaran lebih. Untuk bersabar kita perlu keikhlasan. Dan kata lain, syukur, sabar, dan ikhlas sesungguhnya saling berkaitan. Selanjutnya adalah melalui aktivitas fisik. Aktivitas fisik atau perbuatan nyata terkait syukur bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Bisa melibatkan orang lain atau melibatkan diri sendiri. Yang terkait orang lain misalkan yaitu berbagi rezeki, ilmu pengetahuan, kegembiraan, dan sebagainya. Jamaah Jumat rahimakumullah, ungkapan syukur dalam bentuk perbuatan nyata hanya melibatkan diri sendiri, bisa diwujudkan dalam bentuk meningkatkan intensitas beribadah. Hal ini bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW secara istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun beliau sudah dijamin masuk surga, beliau tetap rajin ibadah melebihi siapapun di dunia ini, sehingga kedua kaki beliau bengkak-bengkak. Semua ini beliau lakukan sebagai pengakuan dan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa meningkatkan keimanan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyukai orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur. Semoga pula kelak di akhirat kita semua akan dikumpulkan dengan para syakirin. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alnallahu wa iyyakum minal faizin aminin wa ta'alana wa iyyakum fi zumratil abidil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikral hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikum bara'ufur rahim.